Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Nur Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi diri dan berpikir positif untuk mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Pengertian potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan yang baik belum terwujud maupun yang terwujud yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Selanjutnya, manfaat untuk pengembangan potensi diri yaitu mengembangkan natur dan nurtur secara tepat sehingga dapat mengembangkan potensi-potensi yang positif dan meminimalisasi potensi yang negatif sehingga dapat membentuk pribadi yang mantap dan sukses. Ada teknik pengembangan potensi diri, yaitu mengembangkan potensi diri adalah suatu proses yang bertahap dan sistematis yang dimulai dengan mengenal potensi diri, mengenal konsep diri, mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pengembangan potensi diri. Mengidentifikasi potensi diri, yaitu pengenalan diri sendiri dapat dilakukan melalui mengenal secara ada individual dan ada feedback dari orang lain. Untuk individual sendiri, pengenalan diri dapat dilakukan secara individu karena kita sendiri yang mengetahui keadaan diri kita sendiri. Dan untuk feedback dari orang lain, yaitu cara seseorang dapat memberitahu berdasarkan pengamatan dan perasaan tentang tingkah laku orang lain adalah dengan memberikan umpan balik. Tujuan dari pemberian umpan balik adalah membantu perkembangan potensi diri seseorang untuk membentuk pribadi yang mantap. Di sini ada tips menggali potensi diri agar berprestasi. Itu ada 1, cari tahu apa impian Anda, apa tujuan dan target Anda. Yang kedua, ketahui apa yang Anda suka. Yang ketiga, ada kenali kelebihan dan kekurangan diri. Keempat, berani menghadapi kegagalan. Kelima, jangan takut untuk berbeda. Keenam, memiliki motivasi yang kuat. Ketujuh, buatlah daftar pencapaian target. Kedelapan, hindari membandingkan diri Anda dengan orang lain. 9, perluas wawasan Anda. 10, bergabung dengan komunitas yang positif. Selanjutnya ini ada kenali diri yang positif, kesadaran dan diri sendiri. Self-talk adalah aliran pikiran tanpa akhir yang mengalir di kepala Anda setiap hari. Pikiran otomatis ini bisa positif atau negatif. Beberapa self-talk Anda berasal dari logika dan alasan. Jika pikiran yang melintas di kepala Anda sebagian besar negatif, maka pandangan hidup Anda cenderung pesimis. Sedangkan jika pikiran Anda sebagian besar positif, kemungkinan besar Anda adalah orang yang optimis, seseorang yang mempraktikkan pemikiran positif. Di sini ada beberapa manfaat dari berpikiran positif, yaitu ada healthy, ada feeling of success, ada optimis, ada positive emotion, ada positive response to failure, ada self confidence, ada positive self image, ada every cold has a silver lining, ada kreatif, ada persistency, dan ada positive relationship. Untuk penjelasannya itu yang pertama ada healthy, yaitu seringkali keluhan atau rasa sakit seseorang secara organis tidak dapat diidentifikasi oleh dokter, dan ternyata keluhan dan rasa sakit tersebut tidak dirasakan lagi setelah orang yang bersangkutan mengganti isi pikirannya yang negatif berubah menjadi positif. Yang kedua ada feeling of success. Nah, untuk ini orang yang berpikir positif pada saat dirinya menghadapi suatu tugas merasa yakin bahwa dirinya akan berhasil dalam melakukan tugas tersebut. Perasaan bahwa dirinya berhasil selanjutnya menjadi motivator internal bagi dirinya. Yang ketiga, optimis. Bersikap positif terhadap suatu tugas yang harus dilakukan merupakan awal berkembang optimis. Optimisme merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang. Keempat, positive emotion. Perasaan seseorang dipengaruhi oleh pikirannya. Jika ruang pikiran berisi hal-hal yang positif, maka perasaan yang dialami juga merupakan perasaan positif, tentu saja. Yang kelima, positive response to failure. Ini tuh kebiasaan berpikir positif dapat membuat seseorang tegar dalam menghadapi kegagalan.
Dengan adanya pikiran yang positif, seseorang akan mampu mengembangkan pandangan bahwa kegagalan hukum akhir dari segalanya dan bahwa masih ada kesempatan untuk meraih keberhasilan. Keenam, self-confidence. Kebiasaan berpikir positif juga berperanan penting dalam pengembangan kepribadian, yaitu rasa percaya diri. Berpikir positif tentang dirinya berarti melatih dirinya untuk memiliki rasa percaya diri. 7. Positive self-image. Aspek ini dipengaruhi oleh pola pikir seseorang adalah citra diri self-image. Jika seseorang ruang pikirannya diisi oleh hal-hal yang positif, maka dirinya akan memiliki gambaran diri yang positif pula. Kedelapan, every cold has a silver lining, bahwa setiap kejadian buruk atau apapun kejadian tersebut pasti ada hikmahnya. Demikian sikap atau anggapan orang yang terbiasa berpikir positif. Sikap atau anggapan demikian diperlukan agar mereka yang menghadapi masalah bisa terhindar dari stres dan depresi. Kreatif. Daya kreatif seseorang terhubung erat dalam isi pikirannya, bahwa isi pikiran yang positif dapat memunculkan ide-ide yang brilian. Presentensi. Kebiasaan berpikir positif berpengaruh pada kesuksesan. Orang yang terbiasa berpikir positif akan selalu tekun dan tegar dalam menghadapi tugas-tugas dan berbagai permasalahan yang ada. Terakhir, positive relationship. Dalam menghadapi orang lain dan situasi sosial, pikiran positif sangat diperlukan. Dengan adanya pikiran yang positif, maka akan terjadi hubungan sosial yang positif pula. Menurut Abraham Maslow pernah mengeluarkan nasihat bahwa salah satu hal yang penting untuk diingat bagi siapapun yang ingin mengaktualisasikan potensinya adalah membedakan antara jalan dan tujuan dalam praktek hidup. Langkah-langkah praktis dan strategi berpikir positif yang dimaksud yaitu ada hukum Pygmalion sebagai hukum berpikir positif, ada membangun kepercayaan diri, memperbaiki mental, dan ubahlah kepercayaan. Singkatnya, jangan biarkan kemampuan yang terbatas membatasi potensi kesuksesan yang tidak terbatas. Dan juga berpikir positif akan membiarkan Anda melakukan segala sesuatu lebih baik daripada berpikir negatif. Nah, cukup sekian yang saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.